kemerdekaan itu kan suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Secara harfiah sendiri kemerdekaan itu adalah bebas dari belenggu dan tekanan. Artinya ya kita bebas dari segala macam bentuk penjajahan seperti itu. Penjajahan itu kan nggak hanya pada saat memperebutkan suatu negara aja ya kemerdekaan, tapi banyak bentuk penjajahan itu ada banyak yang sekarang sebenarnya belum begitu benar-benar merdeka gitu secara individu. Nah kira-kira Marigita apa yang mau dikerjain kira-kira di kemerdekaan ini lagi apa gitu? Lagi apa? Maksudnya secara apa? pribadi. Pribadi. Dalam rangka kemerdekaan ini. Dalam rangka kemerdekaan ini ya, kemerdekaan itu kan kita harus benar-benar merdeka. Negara kita ini kan bisa maju tidak hanya mampu bersaing dengan negara maju dan berkembang lainnya, tapi yang paling penting itu adalah kita bisa merdeka secara individu dulu, di mana setiap individu itu bisa amanah dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk membuat negara kita ini maju. Untuk mengisi kemerdekaan ini kira-kira seperti apa Mbak? Kira-kira yang bisa dilakukan oleh setiap tahunnya oleh saya untuk mengisi kemerdekaan ini banyak hal sebenarnya yang dilakukan yang mengikuti upacara itu yang paling umum ya, supaya untuk mengembangkan jiwa nasionalisme setiap warga negara itu. Yang kedua itu ya biasanya mengadakan suatu aktivitas yang akan menimbulkan semangat juang setiap individu. Kemudian selain itu ya kita lebih memaksimalkan dalam tugas masing-masing. Setiap individu kan punya tugasnya masing-masing untuk berkontribusi kepada negara kita. Kalau di kantor sendiri biasanya apa itu Mbak? Bikin apa gitu? Di kantor, biasanya di kantor ada acara juga, cuma tahun ini kebetulan lagi banyak deadline gitu kan, ada kejar target, jadi kita kerja. kerja. Jadi mengisi kemerdekaan itu kan tidak harus dengan kita berlomba atau apa, kita menjalankan kewajiban kita dengan baik aja, menyelesaikan tanggung jawab itu juga kan bisa untuk mengisi kemerdekaan ya. Mbak, implementasi kemerdekaan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak diterapkan juga nggak di perusahaan yang dimiliki oleh Mbak? Termasuk kepada karyawan kepada atasan kepada bawahan. Iya, itu diterapkan. Seperti apa Mbak? Menerapkannya seperti tadi. Iya, seperti misalnya dalam ketika kan tidak selalu dengan acara-acara yang kayak 17-an kayak gitu kan. Pada saat untuk dalam tugasnya masing-masing itu harus ada rasa tanggung jawabnya seperti itu. Rasa tanggung jawab karena yang kita kerjakan ini kan pekerjaan masing-masing setiap orang itu kan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk hal sesuatu yang lebih menyeluruh gitu, kepentingan orang banyak. Jadi seperti kata ini, sebaik-baiknya pejuang yang mengalahkan beribu-ribu musuh gitu, lebih yang paling penting itu adalah mampu menaklukkan diri sendiri gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau di tempat perusahaan yang paling penting itu masing-masing kita mempunyai sifat yang amanah gitu. Kalau di keluarga mereka ada kemarin ada perayaan mungkin di lingkungan, ada lomba atau di keluarga. Kemarin ada kira apa? Pas 17-an. Pas 17-an kita kerja sih. Biasanya memang libur kan, tapi kita kerja karena memang ada tuntutan dari itu harus kerja. Jadi anak-anak kalau anak-anak ada acara. Oh, di lingkungan rumah gitu. Iya. Anak-anak kantor apa? Anak di sekolah ada. Oh, di sekolah. Upacara bendera anak-anak.
Di sekolah ada lomba-lomba juga sih, saya nemenin anak-anak lomba-lomba di sekolah. Kalau Mbak sendiri menerapkan cinta Indonesia itu kepada anak-anak mungkin lewat apa caranya? Dari lagu-lagu yang paling utama itu dari lagu-lagu, kemudian ya dari seperti ya permainan-permainan, film gitu, dari film, lagu-lagu, cerita juga, karena anak-anak kan lebih suka dengan cerita dan lagu ya gitu. Jadi kita utamakan seperti lagu nasionalisme, jadi dia timbul pertanyaan ini apa, itu apa, jadi kita bisa jelaskan dari keingintahuan dia gitu kan. Kalau tokoh pahlawan sendiri yang menginspirasi Mbak Novita, siapa sih tokoh perempuannya gitu? Pahlawan perempuan kita? Perempuannya ya udah pasti Ibu Dita Kartini ya. Oh, iya. Iya. Apa yang Mbak dapatin kira-kira menginspirasinya seperti apa kira-kira? Ibu kita ya itu udah pasti semangat juang dan kepemimpinannya dan semangatnya dan juga penuh perhatian lah, gimana sih seperti seorang wanita, seorang ibu yang apa namanya mengayomi dan Termasuk merangkul semua secara menyeluruh gitu. Jadi masuk di karir juga ya? iya, dalam itu bisa diimplementasikan dalam semua hal yang kita lakukan.